Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan lagi dosa besar yang ke-32. Ya, al-kabiratus saniyatu wassalasun, yaitu al-makkas, yaitu pemungut pajak. Ya. Al-makkas, pemungut pajak ini termasuk dosa-dosa besar, al-makkas. Ya. Di sini Al-Imam Dzahabi membawakan ayat dan hadis, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 42. Ya, Asy-Syura 42. Yaitu Allah berfirman innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum adzabun alim. Innamas sabil, sesungguhnya ya tidak ada jalan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka membuat kerusakan di atas muka bumi ini tanpa alasan yang dibenarkan. Ulaika lahum adzabun alim, maka bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Ya. Maka dalam hal ini orang-orang yang memungut pajak di sini termasuk alladzina yadlimuna an-nasa alladzina yadlimuna an-nas, mereka adalah orang-orang yang menzalimi manusia, mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Kalau istilah dulu itu namanya memalak, dipalak gitu ya. Jadi kalau lewat sini itu harus bayar. Kalau bahasa kita dulu dikompas. Ya. Jadi kalau kita bawa uang, kalau kita mau lewat tempat ini itu harus bayar. Kalau nggak bayar nggak boleh lewat. Ini namanya juga termasuk ayat ini, yaitu orang-orang yang memungut pajak. Pajak ini dalam artian bisa pungutan-pungutan liar, ya, memalak, mengompas dan lain sebagainya. Jadi kalau mau lewat tempat ini harus bayar. Kalau nggak bayar nggak boleh lewat. Misalnya ya, padahal itu tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan sebagainya, ya, bukan tempat-tempat yang khusus. Kemudian di sini sebenarnya pajak ini ada dua macam ya, ada dua hal. Yang pertama, ada pajak itu yang tanpa timbal balik, ya, tanpa timbal balik kepada yang punya harta. Ya, misalnya ya seperti yang kita contohkan tadi, orang itu kalau mau lewat, ya ini padahal jalan-jalan umum, jalan-jalan pemerintah, jalan-jalannya ya provinsi, jalan kabupaten, jalan kota madya. Ternyata kita lewat situ harus bayar, maka ini termasuk pajak yang dibahas dalam hal ini. Karena di situ tidak ada timbal baliknya. Apa timbal baliknya? Padahal ini jalan umum, kita kan bisa lewat semau kita di situ. Ada juga yang pajak itu sifatnya ada timbal baliknya. Misalnya pajak yang kita bayarkan itu digunakan untuk perawatan jalan. Karena namanya jalan kan butuh dirawat. Kadang rusak, kadang jeglong, kadang bolong. Dan itu dari uang dari mana kalau bukan dari pajak? Ya. Maka ini pajak yang dibayarkan dalam hal ini itu ada timbal baliknya. Ya. Ada timbal baliknya. Cuman memang ya kalau kita ya tinggal kita pilih aja pajak yang kita bayarkan itu timbal baliknya ada apa enggak gitu. Kalau enggak ada timbal baliknya, ya itu berarti sesuatu yang diharamkan. Tapi tetap dalam hal ini kita kaum muslimin itu kita wajib taat kepada pemerintah. Ya. Karena termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mentaati pemerintah kaum muslimin yang sah. Walaupun dipukuli punggung kita, diambil harta kita, Nabi mengatakan asmi wa ati, dengar dan taat. Ya, dengar dan taat walaupun dipecuti punggungmu, diambil hartamu, dirampas hartamu, karena dengan mendengar dan taat kepada pemerintah ini stabilitas keamanan itu akan terjaga. Tapi kalau orang itu memberontak, maka kita tahu sendiri pemberontakan itu menghasilkan apa? Kekacauan, ketakutan, teror, kerusakan di mana-mana. Ya, stabilitas keamanan jadi goncang. Itu kalau orang itu memberontak. Ya. Maka di sini oleh karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengajarkan untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah selama itu bukan dalam hal kemaksiatan, ya. Selama itu bukan dalam kemaksiatan.
Kemudian di sini ya sebetulnya kalau dalam hal pengelolaan ya ini pajak itu bukan satu-satunya pemasukan ya. Karena di dalam pemerintah kaum muslimin itu ada hal-hal yang bisa menjadi pemasukan. Seperti kalau di negara yang melimpah sumber daya alamnya, ada laut, ada sawah, itu kalau bisa diolah dengan cara yang baik, insya Allah itu cukup. Ya, tentunya ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Ya. Jadi sumber daya alam yang melimpah di suatu negeri, kalau penduduk negerinya itu yang pertama beriman dan bertakwa, maka sumber daya alam itu Allah jadikan apa? Berkah. Kalau sumber daya alam ini berkah, bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari di penduduk negeri, untuk pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, itu cukup. Ya. Kalau seandainya masih kurang dalam pengelolaan sumber daya alam ini betul-betul ini ya dikelola dengan didasari dengan keimanan dan ketakwaan, dikelola oleh orang-orang profesional, bukan orang-orang yang pengkhianat atau koruptor dan sebagainya, itu insya Allah cukup. Kalau memang seandainya masih kurang, maka di dalam Islam itu ada zakat. Ada apa? Zakat mal ya. Ya. Maka di sini kalau zakat mal itu betul-betul diterapkan, ya, para pejabat-pejabat pemerintah itu jemput bola, karena di zaman Nabi SAW yang namanya zakat mal ini jemput bola, ya. Jadi Nabi itu punya pegawai-pegawai untuk mendatangi rumah-rumah orang kaya, diaudit hartanya, dihitungkan, ya. Kemudian kalau sudah sampai nisab berlalu 1 haul, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau nggak mau dipaksa. Ya, karena zakat mal ini kewajiban dan masuk rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, ini zakat. Ya. Dan zakat ini betul-betul kalau dikerjakan, diatur, insya Allah juga mencukupi kebutuhan kaum muslimin di negeri tersebut. Ya. Jadi belum lagi nanti hasil tambang, kan banyak ya. Di negeri kita ini masya Allah, Allah kasih luar biasa, sumber daya alamnya itu melimpah. Cuman ada cumannya dan sebagainya. Ini kan kita tahu sendiri. Apakah penduduk negeri kita sudah termasuk orang yang beriman dan bertakwa? Apakah sumber daya alam sudah dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mencukupi kebutuhan penduduk negeri tersebut atau bagaimana? Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis dibawakan oleh Imam Dzahabi di sini, wa fil hadisi fi zaniyati allati taharat nafsaha birrajm laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin lahu firallahu aw laqubilat minhu. Ya. Jadi di sini pernah suatu saat ada seorang wanita itu berzina di zaman Nabi SAW. Ya. Kemudian wanita ini bertaubat. Dia bertaubat, dia mengakui kalau dia berzina, maka ditegakkan hukum rajam. Rajam ini dilempari batu. Ya, dilempari batu. Kemudian ada seorang sahabat waktu itu yang juga ikut melempari batu kepada wanita yang berzina ini, sampai darahnya wanita ini menciprat ke bajunya. Ya, karena merasa risih, dengan wanita yang berzina ini. Kemudian Nabi mengatakan, laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang jujur, taubat yang nasuha. Lauta bahas sahibu maksin lahu, seandainya pemungut pajak itu bertaubat seperti wanita pezina ini, maka akan diampuni dosanya. Ya. Ini menunjukkan pemungut pajak ini kalau dia tahu itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam, maka dia harus bertaubat sebagaimana taubatnya wanita yang berzina ini, yang dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan juga bahwasanya itu adalah hal yang besar. Ya, dosa yang besar. Kemudian di sini Imam Dzahabi mengatakan wal makasu fihi syabahun min qati'it thariq. Ya. Dan pemungut pajak ini ada kesamaan dengan orang-orang yang pembegal, qati'it thariq. Ya. Jadi ada orang lewat dibunuh, dirampas hartanya. Ya. Wa huwa syarrun minal lis, dan itu lebih buruk daripada pencuri.
Fa inna man asafan nasa wa jaddada alaihim daraib, karena orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, mereka mengambil pungutan-pungutan liar, ya, fa huwa adlamu wa ahashuhum mimman ansafu bi maksihi wa rafaqa bi ra'iyatihi wa jabil maksi wa katibu wa akhiduhu min jundiyin wa syaikhin wa sahibi zawiyatin syuraka'u fil wizri akaluna lis-sukhat. Ya, jadi seluruh orang-orang yang termasuk dalam hal ini, penulisnya, yang ngambil bacanya, orang-orang yang menjaganya, maka mereka ini termasuk orang-orang yang berserikat untuk mendapatkan dosa, sama-sama kena dosa. Ya. Fa nas'alullaha al-afiyata fid dunya wal akhirah bimannihi wa karamihi innahu ala kulli syai'in qadir. Maka di sini kita memohon kepada Allah keselamatan dari dosa-dosa seperti tersebut. Ya. Ini tadi dosa besar yang ke-32. Kita tambahkan satu lagi di kesempatan pagi hari ini menjelang siang.